Sahabat tani, ya saat ini kita ada di lokasi lahan cabai yang luasnya kurang lebih 4.000 meter. Dengan populasi tanaman cabai merah ini ada sekitar 4.000 pohon, ya, yang lokasinya di Desa Semi, Dusun 1, Desa Semi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yang dekat Pekan. Ya, kalau mau cari-cari di mana lahan yang sedang ada di video ini, dekat Pekan Semi. Oke, mungkin umur cabai kita ini sudah 10 bulan lebih. Dan ini cabai sudah 50 kali panen, ya. Sudah 50 kali panen dengan total produksi yang sudah dipatik, yang sudah dipanen sampai saat ini sudah 4 ton. Dengan jumlah populasi tanaman tadi 4.000 pohon, yang artinya sudah rata-rata mencapai 1 kilogram per pohonnya. Dan nanti mungkin akan bertambah lagi dengan panen-panen berikutnya ini. Hari ini lagi panen juga. Mungkin kalau hari ini panen, karena ini buah sudah 50 kali panen, sudah buah ketiga lah. Kita bilang ini mungkin sekitar kita 100 kilo lagi nanti dapatnya, ya. Dan mungkin Bapak Ibu mau tahu apa sih triknya, cara pemupukannya, pestisidanya. Ya, mungkin mau tahu bagaimana juga cara budidaya pemeliharaannya dengan pembersihan lahannya. Kalau mau tahu nanti ikuti terus video ini. Jangan hanya sebatas melihat saja, tapi ikuti bagaimana trik, apa juga obat-obat pemupukannya. Ikuti kami dan jangan lupa juga dong like, subscribe dan bagikan juga kepada teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertani. Mungkin mereka sedang bertani tapi tidak seperti yang kita buat seperti ini, ya. Teman-teman petani yang mau ingin sukses bertani khusus cabai merah, kita lihat dulu ini yang tanaman cabai sudah 50 kali panen. Mari kita lihat dulu di tiap bedengannya. Ini, ya. Ini sudah ke 50 kali panen ya sahabat tani. Dan ini masih buahnya masih banyak ya. Dan memang daunnya tidak begitu mulus sekali. Ini sudah kecil-kecil kerdil. Tapi buahnya lihat sahabat-sahabat tani ya. Ini ya, ini buahnya masih segar-segar. Yang busuk tidak begitu banyak. Karena sudah buah ketiga, wajar saja lah, masih ada juga. Bisa aja kita bilang 1-5% wajar saja itu. Ini sudah buah ketiga, ya. Dan ini terlihat buahnya ini masih banyak. Tadi kami bilang masih dapat kita 100 kiloan lagi ini sekali petik hari ini nanti. Padahal ini sudah ke 50 kali panennya, ya. Ya, ini terlihat kan. Nah, sebelum masuk kita membahas trik-triknya, apa saja perlakuannya kita lakukan di sini, bagaimana pemupukannya, kita lihat dulu. Jangan nanti ibu sahabat-sahabat tani teman-teman hanya 1-2 bedengan saja. Ya, ini ya rata semua buahnya. Nah, ini juga buah yang masih mentahnya masih banyak. Walaupun daunnya kecil-kecil tapi buahnya berisi Bapak Ibu ya. Oke. Ini ya. Nah, ini masih mulus walaupun sudah ke 50 kali panen. Dan juga sedikit ya agak lumayan rumputnya, semak-semaknya agak lumayan. Nanti kami jelaskan kenapa kami biarkan begini juga ya. Ya, sebelah kiri kami sudah selesai panen. Dan sebelah sini ini lagi proses panen. Ini ada teman-teman yang lagi panen. Nah, ini sahabat-sahabat tani ya. Sudah terlihat semua hamparan yang luas kurang lebih 4.000 meter.
dengan jumlah populasi tanaman 4.000 pohon. Teman sahabat tani, mungkin akan kita lanjutkan membahas tentang apa saja trik-trik kami kok bisa sampai 50 panen cabai ini. Ya, walaupun dalam video ini nanti teman-teman tidak begitu termodifikasi atau tidak menarik Bapak Ibu ya, cara melihatnya tentang editingnya tidak begitu menarik, tapi setidaknya ada ilmu bertambah bagi Bapak Ibu setelah menonton video ini. Ya, di sini kami budidaya cabai merah ini yang sudah umur 10 bulan mau 1 tahun ini sudah 50 kali panen ini. Ya, sudah pasti kami organik ya, petani organik, walaupun tidak 100%. Ya, bisa kita bilang semi organik, tapi lebih dominan kami dari segi pemupukan dasar, pupuk dasar full organik, dan begitu juga pupuk susulan ada pupuk cair organik, dan begitu juga di pestisidanya kami buat juga, kami racik pestisida organik. Walaupun nanti di saat-saat yang tidak bisa terkendali lagi, ada hama tertentu tidak bisa terkendali, contohnya seperti ulat ya, kami juga memang kadang memakai pestisida kimia ya, tapi kita utamakan dulu kita memakai yang organik ya. Mungkin dari segi cara pemeliharaan kebersihan lahan, mungkin tadi Bapak Ibu melihat kok banyak kali rumput ya, banyak kali rumput. Nah, kami juga di sini tidak begitu bukan tidak sanggup membersihkan Bapak Ibu ya. Kenapa kami membiarkan sedikit agak dia berumput? Alasannya salah satu Bapak Ibu ya, ketika masih ada rumput di paretnya, di antara bedengannya, otomatis di situ akan predator contohnya kodok ya, bisa berkembang biak di dalam paret ini, sehingga sebagai salah satu pemusnah atau predator pemakan hama itu sendiri, contohnya seperti hama putih, apalagi belalang itu ya, kodok itu memakan. Dan bisa juga seperti ular-ular, kalau ada ular sekali ular kalau ada agak berumput lewat ya, tapi biasanya kalau di lahan-lahan seperti ini yang lewat ular yang tidak berbisa Bapak Ibu, contohnya kalau dalam bahasa daerahnya sini itu dibilang sawauho ya. Ya, biasanya itu bisa juga jadi predator untuk hama bagi tanaman cabai ya. Itu salah satunya alasan kami kenapa kami biarkan juga sedikit agar berumput ya, ada semak-semak sedikit, tidak begitu tebal kali. Mungkin kalau sedikit agak tinggi kami babak juga ya, mungkin salah satu itu juga triknya. Dan kalau mau Bapak Ibu lahan atau bedengannya bersemak sedikit ataupun berumput ya, lebih cocok, lebih tepat ini tanaman sayur ini seperti di lahan kami genjer ini, tanamlah genjer ini ya, supaya tidak berkembang biak semak-semak yang tidak berguna, tidak berfungsi, tapi ini kebetulan semak sayur, sehingga kita juga bisa ambil panen sebagai sayur ya, sehingga berfungsi juga Bapak Ibu, tidak selamanya saja hanya rumput aja ya, sayur juga bisa kita makan, menghasilkan juga ya. Ya, kemudian Bapak Ibu jangan terlalu bangga mengandalkan ya pupuk kimia atau pestisida kimia Bapak Ibu ya. Saya bertani sudah bertahun-tahun, bahkan di tanaman cabai merah ini sudah aktif 6 tahun yang lalu, dan itu tidak non-stop itu Bapak Ibu, cabai merah terus. Dan begitu juga tanaman-tanaman buah lainnya, semangka, melon, dan sayur-sayuran lainnya saya juga nanam, dan lebih aktif, tidak pernah putus cabai merah sudah 6 tahun. Dan untuk pemakaian pupuk kimia, pestisida, terlebih pestisida, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya jelaskan, saya berani banyak sekarang pestisida kimia itu yang palsu ya.
karena harganya sangat mahal, sehingga banyak oknum-oknum tertentu yang memalsukan karena harganya mahal, dan karena juga nanti terkadang di toko-toko kosong obat-obat tertentu, ya, sehingga mereka ciptakan, karena juga petani butuh, sehingga mereka ciptakan yang sama mereknya tapi kualitasnya sangat berbeda, sehingga nanti bisa juga menjadi ya, menjadi penyakit bagi tanaman kita. Beberapa bulan lalu sudah pernah kami uji coba di sini, dan ada juga contohnya di sini kami coba jadi penyakit, bukan menyembuhkan tanaman itu sendiri, bahkan menjadi penyakit. Dan apa solusinya? Kami ubah kembali Bapak Ibu. Hanya saja kami punya pestisida organik, kami coba pulihkan dengan memakai pestisida organik yang kami buat, baru pulih kembali, ya. Ini kemarin sudah pernah terserang, kami memakai hari itu jenis, ya, kami tidak sebutkan apa merek obatnya, tapi jenis fungisida. Hati-hati Bapak Ibu, itu fungisida kami pakai kemarin, malah bukan menyembuhkan penyakit, malah bertambah banyak jamurnya, jamur pucuk batangnya bertambah, ya. Baru pulih kembali setelah kami pakai pestisida racikan kami sendiri, ya, pestisida organik yang kami buat sendiri, baru pulih kembali, ya. Makanya Bapak Ibu kalau pengen nanti selanjutnya mungkin diberi di lahan yang satu, nanti ada lahan kita di selain lahan ini, kami akan bahas tuntas terus mengenai pembuatan pestisida, begitu juga mengenai pupuk nantinya. Walaupun nanti dalam pembahasan kami tidak begitu mendetail, tapi dengan kami buat secara singkat kayak gini, nanti kita bisa bahas di situ mengenai apa yang memang kurang ngerti Bapak Ibu, ya. Mungkin nanti bisa melalui komentar, SMS, atau juga melalui telepon bisa menghubungi kami. Makanya nanti di bulan hari-hari berikutnya kita akan bahas nanti bagaimana cara-cara membuat begitu pestisidanya, pupuknya, dan ada juga yang lain-lainnya nanti. Begitu juga mengenai trik-trik pemasangan musa, pemasangan ajirnya, talinya, dan bahkan cara nanam. Dan kalau pembibitan sudah kami jelaskan minggu-minggu yang lalu. Mungkin nanti di situ kita bisa komunikasi, dan kami jelaskan ulang. Mungkin channel ini atau video-video yang kami buat tidak begitu menarik mengenai editingnya, ya, tapi setidaknya ilmunya ada yang bertambah bagi Bapak Ibu, dan bisa juga kalau sudah dibagikan bertambah ilmu saudara-saudara kita, teman-teman petani yang lain. Walaupun bukan Bapak Ibu bukan sebagai petaninya, tapi ada teman-teman saudara-saudara kita yang memang bertani tapi tidak maksimal, ya. Berbagilah dengan mereka, sehingga dengan kita sudah punya komunikasi, ya, setidaknya menambah ilmu mereka, dan bisa juga mereka sukses, berhasil, ya. Ibaratnya kita sudah, ya, mendukung, membantu mereka dalam berusaha bertani mereka. Dan kami sarankan dan kami yakinkan Bapak Ibu, jangan mengandalkan pupuk kimia kalau seandainya bertani, ya. Bukan kami hanya sekedar bicara, ya. Ini kami memang betul-betul kami buat sendiri di lahan kami. Kami sudah aktif nanam cabai merah, budidaya cabai merah, dan begitu juga tanaman-tanaman lainnya 6 tahun. Dan awal-awalnya kami memakai full kimia, tapi secara pelan-pelan terakhir karena kami sadar banyak kelemahan-kelemahan, bahkan rugi terus kalau kimia, sehingga kami pelan-pelan mengikis, ya. Walaupun agak berat, agak sulit berbuat dengan memakai organik ini, tapi hasilnya sangat memuaskan, ya. Sehingga tidak begitu banyak penyakit, hama, dan begitu juga cara penanganan
contohnya dari segi pembersihan lahan ya. Karena kalau kita bersihkan terus, terlalu bersih, capek juga. Tapi ini hanya sedikit saja dikikis, yang paling tebalnya saja kita awaskan, tapi kita biarkan sedikit ada juga agak berumput parit-paritnya, sehingga predator-predator yang memangsa hama itu sendiri masih berkembang biak di paritnya, dan juga hama-hama itu sendiri tidak 100% mereka bernaung di daun cabai itu sendiri, sehingga mereka di hijauan di bawah, di rumput-rumput yang ada di parit, mereka juga bernaungan di situ, sehingga tidak full 100% hama itu sendiri bernaung di bawah daun cabai. Sehingga kalau memang sudah bersih paritnya, otomatis 100% hama atau hama putih, contohnya hama putih saja yang ada di lokasi lahan ini, otomatis di daun cabai mereka, karena tidak ada yang hijau di bawah parit, sehingga daun nanti cabai ini mereka isap, sehingga makanya nanti kenapa daun cabai saya agak kering, bisa-bisa juga keriting, berkerut, tidak sehat, karena sudah diisap daun atau air daunnya itu sudah diisap oleh hama itu sendiri, sehingga terlihat nanti tanaman cabai itu kurang sehat ya. Makanya itu salah satu juga menjadi faktor kenapa cabai saya tidak maksimal pertumbuhannya. Oke, sekian saja dulu untuk video kali ini Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu bertambah ilmunya dan setidaknya ada terinspirasi lah, ya silakan subscribe, like, bagikan juga bagi teman-teman biar mereka bertambah ilmu dan juga bisa berkomunikasi ya. Sebagai petani memang butuh komunikasi. Kami juga sendiri percaya dan yakin tidak pernah kami merasa sudah hebat ya, tapi butuh komunikasi. Petani itu butuh komunikasi, sama-sama petani, sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui itu menjadi pengalaman yang mendukung untuk menunjukkan, untuk merubah ya pola pikir kita ke depan, bagaimana sih cara menangani penyakit dan cara budidaya yang lebih baik lagi dalam bertani, terlebih khusus dalam bidang cabai merah ini ya. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam sukses bagi petani.